Kamu sering bingung kapan harus entry trading. Kadang entry terasa tepat, tapi malah kena stop loss. Jangan khawatir, di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara entry menggunakan trendline dan juga multiple time frame agar entry kalian lebih akurat dan minim false signal. Hai, selamat datang di channel saya G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading ini lebih dari 7 tahun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah strategi yang mudah kalian aplikasikan nantinya, tentu dengan tingkat akurasi yang bagus dan minim daripada false signal. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian support kami dengan kalian klik like serta subscribe channel G-Trade Academy dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal tips-tips trading menarik ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk bercerita tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa sih G-Trade Academy ini atau Bang Gio ini seneng banget pakai Fortuno Market? Karena banyak hal positif yang kalian bisa dapatkan teman-teman ketika kalian menggunakan Fortuno Market. Yang pertama yaitu spread yang rendah. Dengan spread yang rendah, tentu kalian akan menghemat biaya trading kalian teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang scalper atau yang tradingnya dengan gaya scalping, ini sangat cocok dan sangat membantu. Biar apa? Biar kalian bisa entry dengan presisi dan meletakkan take profit dan stop loss-nya juga lebih presisi lagi. Lalu yang kedua, yaitu di Fortuno Market ini juga sudah free swap atau bebas biaya inap. Tapi ingat, bebas biaya inapnya ini untuk seluruh major pair dan juga kriptonya. Jadi bukan untuk seluruh pair ya. Contohnya kalau kalian entry di XAUUSD atau di EURUSD, di GBP USD, dan mungkin di BTC, itu kalian udah nggak usah mikirin tentang biaya inapnya teman-teman. Mau kalian swing sehari, seminggu, sebulan, setahun, itu tidak akan kena biaya inap. Tapi kalau kalian cross pair itu contohnya gini. Kalian entry di AUD JPY, itu kena ada biaya swapnya, walaupun dia tidak mahal ya. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling canggih teman-teman, yaitu di mana Fortuno ini sudah terintegrasi dengan TradingView. Jadi teman-teman itu nggak usah lagi bingung di mana saya bisa melakukan analisa dan entry posisi, tapi dapat satu platform aja. Ya cobain di Fortuno, karena di Fortuno ini kalian bisa lakukan analisa dan open posisi dari satu platform saja. Dan yang terakhir, dan itu yang paling penting untuk kita seorang trader, yaitu proses deposit dan withdrawnya yang aman dan lancar. Jadi buat teman-teman yang butuh partner trading yang bisa melayani kalian secara profesional, cobain deh Fortuno Market. Nah, sekarang kita masuk ke materinya teman-teman, yaitu bagaimana kita menggunakan trendline dan juga multiple time frame itu dengan benar teman-teman. Tapi pertama, kita harus tahu dulu apa itu trendline dan kenapa itu penting. Jadi gini teman-teman, trendline itu adalah garis diagonal atau garis miring ini, yang menghubungkan titik-titik support atau titik-titik resisten ya. Lalu yang kedua, trendline itu fungsinya untuk membantu kita melihat tren harga. Jadi kalau lagi bullish ya kelihatan jelas dia lagi bullish, dan kalau lagi bearish ya kelihatan juga dia lagi bearish. Dan yang ketiga, itu bisa kalian gunakan sebagai tempat kalian mengeksekusi transaksi kalian, atau bahasa gampangnya adalah di mana kalian boleh entry dan exit. Entah kalian mau melakukan buy atau sell, atau ketika kalian menunggu itu terjadinya breakout atau rejection di area trendline kalian. Jadi gampangnya itu gini teman-teman, trendline itu seperti peta kalian teman-teman, yang berfungsi untuk kalian melihat pergerakan dari harga itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara menggambar trendline yang benar. Kenapa sih kita harus mempelajari cara menarik trendline ini yang benar? Karena gini teman-teman, banyak sekali trader pemula ini salah dalam menarik trendline-nya. Nariknya salah-salah. Endingnya apa? Dia biasnya nggak ketemu, trendnya nggak tahu, dan entry-nya salah tentunya. So, sekarang kita lanjut di chart untuk kalian biar tahu bagaimana cara menggambar trendline dengan benar. Dan ini khususnya untuk teman-teman yang masih pemula dan awam sekali tentang trading, biar teman-teman ini tahu bagaimana sih cara menarik trendline tersebut. Sekarang kita masuk di chart.
Nah, sekarang kita ada di pair BTC USD teman-teman. Nih buat teman-teman yang suka trading di kripto ya, biar sekalian jadi insight buat teman-teman. Tapi ini saya akan jelaskan secara singkatnya. Kalau teman-teman yang masih pemula, yang masih belum tahu tren itu apa dan seperti apa, kalian bisa nonton video detailnya ada di video saya yang ini. Nah, sekarang saya gambarkan secara singkatnya. Tren itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada bullish trend atau tren naik. Nah, ada juga bearish trend atau tren turun. Dan ada juga yang namanya konsolidasi atau tren yang diem di situ-situ aja dia. Pergerakannya masih di situ-situ saja. Nah, cara menarik trend line-nya, kalau itu trennya lagi bullish, kalian tariknya dari low sebelumnya ke low yang terbaru. Ya. Minimal adalah 2 low. 2 low terhubung. Jadi low yang sebelumnya ke low yang baru. Ini aja sudah cukup untuk kalian mengetahui trennya. Jadi kalian tinggal klik 2 kali dan extend to right. Oh iya, saya ini melakukan analisa tidak dari TradingView ya teman-teman, tapi saya menggunakan fitur TradingView yang ada di Fortuna Market. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Untuk tren bullish, kalian nariknya dari low sebelumnya ke low yang terbaru. Nah, lihat semakin banyak area itu tersentuh oleh harga, berarti semakin bagus trendline-nya tersebut. Lalu yang kedua, ketika marketnya lagi bearish atau trennya lagi turun, kalian tariknya dari high sebelumnya ke high yang baru teman-teman. Nah, semakin banyak tersentuh juga itu semakin baik. Begitu. Jadi trennya kalau bullish kalian tariknya dari bawah, kalau trennya bearish kalian tariknya dari atas. Nah, kalau konsolidasi gimana Bang Gio? Konsolidasi ini kan market tidak kemana-mana. Kalian tariknya atas dan bawah. Kenapa harus atas dan bawah? Nanti saya jelaskan waktu di cara entry-nya. Ini kita masih membahas masalah trennya. Jadi kalian harus mengetahui, kalau trennya bullish, ya nariknya dari low. Kalau trennya bearish, dia nariknya dari high-nya. Tapi kalau saya mau nariknya 2 arah gini gimana Bang Gio? Atas dan bawah. Nggak ada masalah teman-teman. Ini juga benar. Tapi ini namanya bukan trendline, ini namanya channel. Ya. Kenapa trendline ini penting? Karena trendline ini juga berlaku sebagai support resisten kalian teman-teman. Ya. Jadi normalnya adalah ketika harga menyentuh area trendline ini, saya tandain, maka akan muncul penolakan atau rejection. Begitu pula ketika market itu sedang bearish teman-teman. Mau bullish, mau bearish, itu sama. Biasanya normalnya ketika harga menyentuh area trendline, maka akan ada penolakan. Ini berlaku sampai kapan Bang Gio? Sampai muncul yang namanya break. Ini break ke atas, dia akan terus naik. Tapi trendline-nya kalian membuat tren baru. Kalau dia break ke bawah, gini, das break gitu ya. Maka ini adalah sebuah pertanda bahwa market ini akan berubah trennya. Yang awalnya bullish menjadi bearish. Begitu pula untuk tren yang lagi bearish. Kalau yang di break yang atas, ini menjadi sebuah tanda bahwa market akan berubah arah. Nah, cara entry-nya gimana? Cara entry-nya itu ada 2 teman-teman. Ada teman-teman yang menggunakan break sebagai titik entry. Ada juga yang lebih konservatif, yang tidak agresif, yaitu tunggu harga kembali ke area trendline atau pullback atau koreksi. Pullback, koreksi itu sama teman-teman. Jadi tunggu dia kembali ke area trendline sebelum kalian menentukan entry-nya. Terus cara entry-nya gimana? Cara entry-nya tunggu di area ini muncul sebuah rejection atau candlestick pattern, entah itu doji, entah itu engulfing, ya.
Nah, kalau untuk yang konsolidasi juga sama teman-teman. Tunggu dia break atas atau break bawah. Nah, contoh nih dia break bawah. Tunggu dia kembali ke area trendline kalian tadi. Kalau di sini muncul rejection atau muncul candlestick pattern yang menguatkan bahwa di sini tidak akan ditembus lagi, kalian boleh entry di situ. Contohnya di situ ada engulfing atau di situ ada shooting star. Shooting star itu doji yang ekornya panjang ke atas. Nah, ini dari cara menggambarnya dari template teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh cara menggambar di tren yang sebenarnya. Kita masuk di market BTC USD di time frame daily. Kenapa harus daily bang? Nanti saya jelaskan. Kalian tarik dari high ini ke area yang sering tersentuh. Nah, contoh sini, ya kan? Di sini dia, harga ini masih tertahan. Jadi kalian tahu kenapa BTC kok belum naik? Ternyata dia lagi tertahan trendline di time frame daily. Kalau kalian susah untuk menggambar menggunakan candlestick, kalian bisa ubah ke line chart teman-teman. Nah, di line chart ini juga mudah terlihatnya. Kalian cari yang dua titiknya terhubung. Oke, setelah seperti ini, kalian kalau ubah lagi ke candle, maka kalian bisa atur lebih presisi bahwa area itu adalah area yang sering tersentuh. Bahkan di sini sampai beberapa kali untuk melakukan pengetesan agar dia bisa melakukan break atas. Ternyata gagal, makanya dia turun lagi ke bawah. Nah, ini sekarang contoh untuk tren yang lagi bullish teman-teman. Kalian tarik aja dari low ke low sini. Di sini di break. Fungsinya apa tadi? Kalau kalian tahu, di sini areanya sudah di break. Kalau sudah di break, berarti ini adalah sebuah pertanda bahwa market akan berubah arah teman-teman. Yang awalnya bullish, dia menjadi bearish atau jadi downtrend. Sekarang kita belajar mengenai apa itu multiple time frame. Setelah teman-teman tahu bagaimana cara menggambar trendline-nya, dan sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara entry-nya, kalian harus tahu dulu apa itu multiple time frame. Multiple time frame adalah cara melakukan analisa dengan banyak time frame teman-teman. Nggak hanya terfokus pada satu time frame. Makanya saya akan tunjukkan ke teman-teman gimana sih cara entry-nya. Time frame itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Di mana ada namanya high time frame, medium time frame atau middle time frame, dan low time frame atau time frame kecilnya. Nah, untuk high time frame kalian bisa pergunakan yaitu daily dan juga H4 atau 4 jam. Maksudnya apa sih ini daily dan 4 jam? Jadi gini, contohnya ini adalah contoh market di time frame daily atau D1 ya, daily 1. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada M1 adalah 1 menit, M5 ada 5 menit, M15 15 menit, M30 30 menit, H1 atau 1 hour adalah 1 jam, H4 4 jam, D1 daily, W1 weekly, dan MN1 adalah 1 bulan. Fungsinya apa sih kita tahu time frame ini? Jadi gini, satu candle ini atau satu candlestick ini tercipta dari open sampai close-nya membutuhkan waktu 1 hari teman-teman. Ya, tentu 1 hari ini bukan dari jam 00 sampai jam 00 ya teman-teman. Hitungannya 1 hari ini adalah dari jam open broker sampai dengan jam tutupnya broker. Kalau 4 jam, ya berarti dia tercipta untuk per satu candlestick ini membutuhkan waktu 4 jam. Dan kalau yang 1 jam begitu juga teman-teman, dia terciptanya per satu candlestick membutuhkan waktu 1 jam. Bahkan yang 1 menit pun sama. Berarti kalau dia time frame-nya 1 menit, ya terciptanya per 1 menit. Lalu middle-nya,
Ini rekomendasi ya. Untuk middle-nya kalian pergunakan 1 jam saja. Time frame 1 jam. Dan untuk entry-nya itu di time frame M15 sampai dengan M5. Oke teman-teman. Nah, apa sih fungsinya kita tahu high time frame, medium time frame, dan low time frame ini? Jadi gini teman-teman. Sama kayak kalian lihat ini. Oh, high time frame-nya dia lagi bearish nih. Ya kan? Ini adalah time frame 1 harinya, daily-nya, ya kan? Di sini lagi bearish. Oh, harga tertahan di sini di trendline yang bawah, dia naik lagi ke atas. Nah, dari time frame yang besar, ini kita balik lagi ke contoh tren tadi ya. Saya gambarkan satu aja. Kita ambil contoh tren naik. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di market structure ya teman-teman. Jadi untuk lebih detailnya kalian harus nonton di sini. Ini adalah candle pergerakannya di time frame daily. Nah, di dalam sini ada anaknya, anak tren. Nah, dia berjalan di antara tren Indo. Ini di time frame 1 jamnya. Ya kan? Ada pergerakan Indo, ada pergerakan anaknya. Nah, untuk low time frame-nya atau M15 atau M5 ini fungsinya hanya untuk kalian menentukan titik entry yang presisi. Nah, kenapa kok harus tetap ada time frame ketiga, opsi time frame ketiga? Fungsinya buat ini teman-teman. Kalau begini, di dalamnya yang kecil ini juga ada trennya kecil-kecil juga di dalamnya. Ini ada di time frame yang paling kecil. Nah, jadi di sini kalian tarik trennya, biar tahu trennya secara tren besarnya sedang apa, bullish kah, bearish kah, ya. Nah, di dalamnya ini juga bisa kalian tarik tren teman-teman. Biar apa? Biar kalian tahu ketika nanti market ini reject di area sini dan break daripada area sini, berarti ini adalah sebuah tanda bahwa tren besarnya sudah membuat high baru. Berarti kalian boleh melakukan sell-nya di sini ya scalping kalau trennya memang lagi bullish. Atau bisa kalian gunakan ini untuk day trade juga bisa karena ini time frame-nya besar. Ya. Nah, ketika di sini sudah break, apa yang harus kita lakukan? Tunggu harga melakukan pullback ke area trendline dan muncul candlestick rejection sebelum kalian entry. Nah, di sini baru nanti kalian turun ke low time frame-nya untuk melihat adanya candlestick rejection-nya. Yuk, daripada bingung saya kasih contoh aja. Ini tren BTC di time frame daily. Dia turun guys. Nah, untuk di time frame 1 jam kita bisa lihat bersama bahwa di sini ada trennya juga. Kita tarik dari sini ke sini. Kita cari area yang paling sering tersentuh. Ya. Nah, ternyata di sini dia sudah reject daripada time frame daily-nya dan di sini sudah dikonfirm dengan adanya break di area time frame 1 jamnya. Di sini saya bedakan warnanya agar teman-teman bisa membedakan nantinya. Nah, ini saya pakai warna merah ya untuk di time frame 1 jam. Nah, di sini sudah terjadi break. Nah, kalau sudah terjadi break, apa yang harus kita lakukan? Turun ke time frame 15 untuk mencari entry posisinya. Dia break di sini. Di sini break. Lalu dia turun dan melakukan pullback atau koreksi ke area trendline lagi. Buat apa? Buat menguji
apakah trendline ini masih mampu untuk menahan pergerakan harga untuk mencoba naik, atau dia tidak mampu menahan. Kalau mampu menahan, maka akan muncul candlestick rejection seperti ini. Ya, kalau sudah muncul candle rejection dan candle setelahnya tetap bearish, kalian bisa melakukan sell posisi. Atau ketika waktu kalian di awal ini sudah melihat adanya engulfing bearish, kalian boleh melakukan sell posisi di sini dengan stop loss di area atas daripada high sebelumnya. Ya, di high-nya engulfing ini. Lebihin sedikit. Ingat, lebihin sedikit. Kenapa? Kalau sell posisi spreadnya di atas. Ya, gitu. Nah, kalian bisa menentukannya ini 1:2. Atau untuk teman-teman yang mau lebih maksimal lagi profitnya, kalian bisa mempergunakan yang namanya trailing stop atau menggeser stop lossnya secara berkala. Nah, kebetulan di sini kita bisa meraih 5,5% risiko. Jadi kalau di sini satu kali risiko katakan adalah $10, kalian hilang satu kali stop loss adalah $10, maka kalian mendapatkan profit 5 kali lebih banyak daripada stop loss tadi itu posisinya. Kalau di sini resikonya $10, berarti profitnya adalah $55. Sekarang kita kembali ke time frame 1 jamnya teman-teman. Nah, di time frame 1 jam kita juga bisa tarik trennya dari sini ke sini. Nah, ternyata sudah break, ya kan? Di sini terjadi break daripada trendline lagi di time frame 1 jam. Di sini berarti menandakan bahwa market ada plan untuk kenaikan lagi, mencoba kembali ke area trendline daily-nya. Ya, jadi kalau kalian melakukan buy posisi juga bisa di area sini teman-teman. Tinggal kalian cocokin aja di time frame daily tadi. Area sini ada apa? Oh, di area sini ada support. Buat yang bingung bagaimana cara melihat support resisten, saya juga sudah buatkan videonya. Jadi kalian bisa tonton video yang ada di sini. Ya. Nah, ini ada area support yang masih fresh. Berarti kita kembali ke time frame 1 jamnya untuk melihat harga setelah masuk ke area ini. Harga di sini sudah break, dia kembali untuk mencoba ke area trendline ini. Ternyata dia tertahan di area support daily-nya. Berarti kita tunggu apa? Tunggu harga keluar daripada zona kita di area sini. Dan tunggu ada konfirmasi, teman-teman. Berarti di mana kita baru bisa melakukan buy posisi? Buy posisinya bisa terjadi setelah adanya ini, candle rejection, dan di sini sudah ada confirm engulfing. Ya, dia sudah engulfing, harga sempat naik terus turun untuk kembali ke area sini engulfingnya ini. Berarti kita buy posisinya di setelah sini rejection, dan stop lossnya di bawah engulfing terakhir. Kalian bisa tentukan 1:2. Ini adalah kondisi market live-nya ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa gerakin candle-nya. Ini cukup teman-teman lihat aja. Targetnya berarti menuju ke area trendline daily. Ya, di sini juga kita bisa tarik trendline untuk melihat apakah harga mampu untuk tertahan terus naiknya. Oke? Nah, sekarang saya ada tips-tips atau hal-hal yang harus kalian hindari ketika kalian menggunakan metode ini, teman-teman. Dan ini paling sering dilakukan oleh trader pemula. Yang pertama yaitu menggambar trendline asal-asalan.
Jadi tidak tahu fungsinya trendline di TF berapa dan untuk apa. Lalu yang kedua yaitu entry tanpa ada konfirmasi. Jadi, oh dia udah break, entry aja sudah. Nggak ada konfirmasi apapun. Atau, oh ini kayaknya akan break. Kayaknya, baru kayaknya ya. Belum yang benar-benar break. Karena kalau yang benar-benar break memang ada karakter trader yang agresif melakukan entry di kondisi breakout. Cuman untuk pemula saya kurang sarankan. Kalian harus lakukan backtest dulu untuk metode tersebut. Kalau metode yang saya pakai adalah break dan retest. Bang, tapi saya bingung ya, bagaimana cara membedakan candle ini rejection atau enggak? Ini udah candlesticknya bener atau enggak? Buat yang masih bingung, saya sudah buatkan juga video tentang candlestick rejection. Kalian bisa tonton di sini. Jadi harus nunggu adanya konfirmasi, entah itu rejection atau berupa candlestick pattern. Lalu yang ketiga, ini yang paling sering. Fokusnya cuma di satu time frame. Dia sumpah kalian bener nih udah gambar dari daily H1, M15. Udahlah jalan di plan M15. Lupa dia untuk mengecek lagi di time frame lebih besarnya. Entah di H1-nya, entah di H4-nya. Dia lupa ngecek. Fokusnya cuma di M15, M5, M15, M5. Itu juga kurang bener ya teman-teman. Kecuali kalian trading scalping. Dan yang terakhir, dan ini yang cukup penting untuk teman-teman yang masih pemula, yaitu hindari trade saat market sedang konsolidasi atau sideways, atau marketnya lagi jalannya tidak bagus. Kalian aja kesusahan untuk nentuin trendline-nya, berarti jangan melakukan entry posisi di sana. Jadi, kalau kamu sudah bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, saya yakin win rate kamu akan meningkat, teman-teman. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara kalian harus menarik trendline dan melihat time frame mana yang cocok untuk analisa, mana untuk konfirmasi, dan mana untuk entry. Tapi kalian masih bingung, siapa yang bisa mengkoreksi saya? Apakah analisa saya sudah benar atau masih kurang benar? Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang mau memperdalam ilmu tradingnya untuk bergabung di komunitas saya, yaitu di G-Trade Academy, teman-teman. Bang Gio, tapi saya nggak ada uang buat bayar biaya bulanannya, bayar kelasnya. Jadi tenang teman-teman, G-Trade Academy ini gratis teman-teman. Kalian nggak perlu bayar apapun ke saya. Cukup kalian ini benar-benar niat dan benar-benar mau trading. Itu aja sudah cukup sebagai syarat kalian untuk bergabung di G-Trade Academy. Apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian sudah masuk di G-Trade Academy? Yang pertama yaitu analisa harian dengan akurasi tinggi. Ini tentu sangat membantu buat teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung, analisa saya ini udah bener apa belum? Oh, saya lihatnya kayaknya mau buy. Kita koreksi lah. Kalian bisa cocokkan dengan analisa yang di-share atau dibagikan setiap harinya oleh saya di komunitas. Lalu yang kedua yaitu komunitas yang solid, teman-teman. Ini sangat penting untuk teman-teman yang masih pemula. Kenapa? Kalau kalian nggak dapat komunitas yang bagus, komunitas yang support sesama trader, maka kalian akan mengalami kesusahan. Apalagi yang komunitas cuman fokusnya untuk pamer-pameran profit. Akhirnya kalian membanding-bandingkan rezeki kalian. Oh, saya kok profitnya cuman $5 ya. Dia profit bisa 500, bisa 1000. Tanpa kalian tahu modalnya dia berapa, ruginya dia yang sudah pernah dialami dia berapa. Mungkin ruginya dia juga tidak sebanding dengan rugimu, atau mungkin ruginya dia tidak sebanding dengan modalmu. Jadi jangan pernah membandingkan apa yang kamu dapatkan dan orang lain dapat. Mungkin backgroundnya berbeda. Lalu yang ketiga, dan ini yang penting teman-teman, yaitu materi edukasi yang lengkap. Dengan materi edukasi yang lengkap, kamu ini bisa meningkatkan skillmu. Mau orang yang masih pemula ataupun orang yang pengen meningkatkan skillnya saja. Saya basicnya udah tahu Bang Gio, tapi saya pengen upgrade skill. Ya yuk gabung di G-Trade Academy. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, caranya gampang. Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalian tinggalkan like sebagai support untuk kami di tim G-Trade Academy. Dan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari G-Trade Academy. Dan jangan lupa kalian juga bisa tuliskan komentar kalian kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ide-ide yang mau kita bahas untuk video-video berikutnya. Yuk kita diskusi di kolom komentar.
Saya Giovanni, pamit undur diri dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya dan salam Fortune.